Jadi tugas saya sekarang ini adalah menghancurkan wawasan keagamaan yang diterbitkan oleh ajaran kitab lato-lato, dan termasuk yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham dan Ismail, dan tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah itu sejarah. Sekarang sudah masuk menjelang bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat kami segenap kru Tak Masuk Akal mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara kami umat muslim. Semoga puasa kita semua mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik sahabat, mari kita simak video pendeta Saifuddin Ibrahim yang hanya bisa menuduh tapi tidak punya bukti dan fakta yang benar. Mari sahabat kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Bila berkenan berikan komentar yang membangun. Selamat menyaksikan. Jadi dengan terbitnya suaka politik dari pemerintah Amerika ini, maka pupus sudah harapan Majelis Ulama Indonesia yang mau menangkap saya, dan juga terutama semua channel-channel sudrun, mereka konslet. Akhirnya berita tentang Saifuddin Ibrahim adalah hoax semuanya. Hoax apanya Pak Udin? Yang ngumbar begono begini dari mulut Pak Udin sendiri. Jadi yang konslet adalah Pak Udin, karena bila Pak Udin tidak konslet tentunya bisa mengontrol ucapan yang pantas untuk publik. Sedangkan selama ini Pak Udin babat terus, mau hitam, mau putih, Pak Udin ceritakan secara gamblang ke publik, bahkan rahasia pribadi saja seperti keberadaan dan masalah keluarga pun Pak Udin mengumbarnya dengan lantang. Jadi di mana hoaksnya Pak Udin? Bila menurut Pak Udin itu semua hoaks, berarti semua ucapan Pak Udin hanya dusta belaka, sama sekali tidak ada kebenarannya. Karena semua sumbernya dari Pak Udin sendiri. Mungkin kesimpulannya Pak Udin selama ini khotbah isinya hanya hoaks. Ya tentu saja saya berterima kasih kepada Anda semua karena sudah membantu memviralkan nama saya. Dan saya bukan memviralkan nama saya, nama Tuhan Yesus, agar semua lidah mengaku, seluruh lutut bertelut, terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Nah begitu dong Pak Udin, harus berterima kasih, enggak usah sudran-sudrun lagi. Jangan bilang hoaks, buktinya kan kami bisa membantu memviralkan Pak Udin. Walau menurut Pak Udin sama dengan memviralkan nama Yesus, justru kami berterima kasih dengan adanya khotbah-khotbah Pak Udin, dapat membuka mata hati pemeluk agama lain. Buktinya, orang banyak yang penasaran dengan ucapan Pak Udin, sehingga jadi banyak orang mencari dan menggali kebenarannya dari yang Pak Udin ucapkan. Bahkan dari khotbah Pak Udin selama ini sama dengan Udin mempertontonkan brok-broknya akhlak guru rohani terutama Udin dan agama Pak Udin sendiri. Sebenarnya secara tidak langsung dengan khotbah Pak Udin, yang menghina merendahkan agama Islam, sama dengan Pak Udin merendahkan mental dan akhlak agama Pak Udin sendiri. Sehingga banyak orang yang miris dan bertanya sembari terheran-heran, bahkan ada yang berbicara seperti ini, kok begitu ya khotbah agama Kristen, aku baru tahu, ternyata isi khotbahnya hanya menghina. Nah dampaknya Pak Udin dan agama Pak Udin kena deh. Menurut kami silahkan khotbahnya lanjutkan sampai bibir Pak Udin dower, karena Pak Udin ada manfaatnya, yaitu banyak orang yang penasaran dengan agama Islam. Bila Pak Udin semakin berkoar khotbah sembari mencaci, memaki, menghina, merendahkan agama Islam dan merendahkan pemerintah, kami yakin akan makin banyak yang tersadarkan. Sehingga tidak sedikit yang hijrah masuk Islam, karena mendengar dan menonton khotbah pendeta Saifuddin Ibrahim. Mau percaya atau tidak terserah, mau dibilang hoaks terserah, yang penting bukti dan fakta yang berbicara. Silahkan Pak Udin cek data. Baiklah saudara-saudara, Yohanes 8 ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka,
jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi tugas saya sekarang ini adalah menghancurkan wawasan keagamaan yang diterbitkan oleh ajaran kitab Lato-Lato, dan sejarah Abraham adalah sejarah yang diputar balik oleh kitab Sudrun Arab. Nama Abraham ceritanya kesana kemari, dan termasuk yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham dan Ismail, yang meletakkan fondasi pembangunan rumah Allah, Baitullah, Ka'bah itu adalah Abraham, Ibrahim, wa Ismail. Yang dikorbankan itu bukan Ishak, Ismail. Kata mereka ini. Dan inilah kejahatan sejarah yang dibuat oleh si buta huruf itu. Dongeng yang selalu diceritakan oleh mereka adalah sebuah kebohongan besar. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah itu sejarah. Dongeng dan kebohongan besar, ujar Pak Udin Bulukusuntur, sehingga tidak ada yang bisa mengubah sejarah. Nah, bukti Pak Udin setiap khotbah selalu menjajakan agama Islam. Padahal Pak Udin beragama Kristen. Disinilah banyak orang yang penasaran sehingga mencari kebenaran tentang Islam. Baik sahabat, memang benar tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah sejarah. Kini kami uraikan secara singkat tentang pendirian Ka'bah. Dalam kitab suci Al-Quran, diceritakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dimuat di Al-Quran, yakni Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram Hadiu dan Qolaid, yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikisahkan, Ka'bah sebagai pusat umat Islam dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, bagaimanakah mereka membangunnya? Apalagi pada zaman itu teknologi tentunya belum secanggih saat ini. Dikisahkan dalam The Greatest Stories of Al-Quran karya Syekh Kamal As-Said, Ka'bah dibangun oleh bapak anak itu secara perlahan. Awalnya, Nabi Ismail bersama ayahnya Nabi Ibrahim diperintah membangun Ka'bah sebagai lambang cinta mereka kepada Allah. Mereka saling bekerja sama, bekerja sangat keras hari demi hari hingga bulan. Para mufasir atau ahli tafsir sendiri berbeda pendapat soal waktu. Ada yang mengatakan butuh waktu berbulan-bulan, tapi ada pula yang mengatakan hingga beberapa tahun. Ka'bah sendiri digunakan sebagai bangunan untuk melindungi Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang datangnya dari surga. Keduanya dikisahkan mengumpulkan batu-batu, membangun fondasi, dan mengumpulkan pasir. Segala hal mereka kerjakan dengan ketekunan yang nyaris belum ada yang mengalahkan. Setiap harinya mereka bangun satu baris demi satu baris hingga mencapai ketinggian 8 meter. Hingga menjulang menjadi tinggi dan bisa dijadikan untuk berkumpul orang-orang. Akhirnya, bangunan Ka'bah pun berdiri. Dikisahkan ketika bangunan ini berdiri, alam berbahagia, burung-burung bernyanyi dan kegembiraan meliputi alam semesta. Bangunan Ka'bah sendiri mempunyai 2 pintu. Satu menghadap timur, satunya lagi menghadap barat. Lantas, Nabi Ibrahim mengumpulkan tanaman-tanaman berbau harum dan menggantungnya di pintu Ka'bah. Istri beliau Siti Hajar pun datang dan memberikan kain untuk menutup Ka'bah, yang pada zaman sekarang orang-orang menyebutnya dengan kiswah, yang senantiasa bagus dan diganti oleh otoritas Masjidil Haram. Sempurnalah bangunan Ka'bah yang mereka bangun. Setelah rampung mereka berdua menyerukan orang-orang untuk berhaji ke Baitullah, hingga berdatanganlah orang-orang untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
Selepas Nabi Ismail dan Ibrahim berpulang, selama ribuan tahun setelahnya, Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah bagi masyarakat di Jazirah Arab. Dan ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi terakhir, Ka'bah kembali menjadi pusat dunia Islam, tempat jutaan umat muslim sedunia bersujud dan menundukkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, silahkan cari tentang kebenaran pendirian Ka'bah. Bila mendengar dari Pendeta Udin sangat jauh karena Udin hanya mempelintir kebenaran sejarah. Untuk lebih jelas agar terhindar dari penyesatan, silahkan sahabat gali dan kaji kebenaran Islam tentang sejarah pendirian Ka'bah. Insya Allah semoga mendapat hidayah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Yang sudah 14 abad, artinya sudah 1400 tahun lebih. Nah, sekarang sudah masuk menjelang bulan suci Ramadan. Dan ini pun puasa itu baru ditetapkan setelah 14 tahun dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Ya karena tidak dinubuatkan oleh nabi sebelumnya, tidak ada saksi dari nabi lain. Dan apa yang ia terima semuanya bohong semua, hanya merusak sejarah Alkitab. Sahabat Pak Udin memang bulu kusuntur, mengaku ahli agama Islam, tapi seputar puasa saja Pak Udin tidak nyaho. Padahal puasa merupakan salah satu syariat umat-umat terdahulu, hanya saja puasa tersebut bukanlah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Lalu bagaimanakah puasa-puasa umat terdahulu yang dicontohkan para nabi dan rasul mereka? Dalam sejarah Islam, para nabi juga telah melakukan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasas Al-Anbiya wa Ar-Rasul, Nabi Adam alaihi salam yang pertama diturunkan ke bumi pernah berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram sebagai rasa syukur karena bertemu dengan istrinya, Hawa, di Arafah. Pendapat lainnya menyebutkan, Nabi Adam berpuasa sehari semalam pada waktu dia diturunkan dari taman surga oleh Allah. Al-Quran maupun hadis memang tidak dijelaskan bagaimana bentuk puasa Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya. Namun, ada petunjuk bahwa agama-agama yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu adalah agama monoteisme yang mengajarkan kepercayaan pada keesaan Tuhan Allah. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh bersama umatnya juga melaksanakan puasa. Ibnu Katsir mengutip penjelasan Ibnu Majah menyebutkan bahwa puasa Nabi Nuh adalah setahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, Nabi Nuh juga memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpuasa ketika mereka berbulan-bulan hidup terkatung-katung dalam perahu besar di tengah samudera luas akibat bencana banjir besar, seraya bertaubat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam juga terkenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu dari Allah, yang kemudian dijadikan suhuf Ibrahim itu. Puasa menurut agama Ibrahim dilaksanakan oleh Ismail, putra Ibrahim yang terkenal taat beribadah itu, dan puasa Ibrahim diikuti pula Nabi Ishak putra Ibrahim dari Sarah. Nabi Yakub terkenal sebagai orang tua dan rasul yang gemar berpuasa, terutama untuk keselamatan putra-putranya. Sementara Nabi Yusuf berpuasa ketika berada dalam penjara bersama para terhukum lainnya. Kebiasaan berpuasa ini juga beliau terapkan ketika menjadi pembesar Mesir dan menjabat sebagai menteri perekonomian negeri tersebut. Sedangkan Nabi Yunus berpuasa dari makan dan minum saat berada dalam perut ikan besar selama beberapa hari, kemudian berbuka puasa setelah dimuntahkan kembali dari dalam perut ikan itu. Untuk berbuka, dikisahkan beliau memakan buah semacam labu yang tumbuh di tepi pantai. Nabi Ayub berpuasa pada waktu dia hidup dalam serba kekurangan dan menderita penyakit selama bertahun-tahun, sampai akhirnya lepas dari cobaan itu.
Nabi Syuaib terkenal kesalehannya dan sebagai orang tua yang banyak melakukan puasa dalam rangka bertakwa kepada Allah, di samping dalam rangka hidup sederhana dan untuk kelestarian generasi sesudahnya. Sementara, Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Ilyas ketika akan pergi ke Gunung Horeb untuk menerima wahyu dari Allah, dan Nabi Isa ketika dia mulai tampil di muka umum untuk menyatakan dirinya sebagai Rasul. Nah ketahuan, Pak Udin Bulukusuntur sama sekali tidak mengenal sejarah agama di muka bumi dan meragukan bahwa Pak Udin Bulukusuntur guru agama, padahal bila Pak Udin Buluk guru agama Islam sudah pasti tahu para nabi sebelum baginda telah diperintah untuk berpuasa. Baik sahabat, silahkan buka sejarah dan ikutilah kajian para ulama untuk mencari kebenaran. Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.